Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Damayanti dengan NIM 2270231039 dari program studi teknik informatika. Di video ini saya akan membahas topik dari deepfake dan ancaman manipulasi digital. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan membahas apa sih deepfake itu, bagaimana cara kerjanya, kenapa bisa berbahaya, dan gimana cara kita untuk menyikapinya. Oke, baik. Selanjutnya, deepfake apa sih? Jadi, deepfake itu sebenarnya singkatan dari deep learning dan fake. Jadi, ini teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan, khususnya machine learning dan algoritma canggih seperti GAN untuk membuat video, foto, atau audio palsu yang terlihat sangat nyata. Contohnya, wajah seorang bisa ditempel ke tubuh orang lain, atau suaranya bisa ditiru untuk membuat pernyataan yang sebenarnya nggak pernah diucapkan. Teknologi ini awalnya dibuat untuk tujuan kreatif dan hiburan, tapi sekarang udah banyak banget disalahgunakan nih. Jadi buat teman-teman jangan sekali-kali untuk menyalahgunakannya ya guys. Jadi yang selanjutnya ada apa sih? Oke, yang selanjutnya ada bagaimana deepfake bekerja. Jadi cara kerjanya itu cukup sederhana nih guys, tapi hasilnya itu yang sangat luar biasa. Yang pertama, AI dilatih menggunakan banyak foto, video dari target, misalnya ekspresi wajah, atau suara dan gerakannya. Lalu algoritma belajar pola-pola ini dan akhirnya bisa menciptakan video baru yang kelihatan asli, padahal sebenarnya palsu. Bahkan banyak deepfake sekarang yang nyaris gak bisa dibedain dari video asli kalau kita gak jeli nih guys. Himbauan buat kita semua juga nih guys. Jadi misalnya kita lihat video atau foto yang udah agak nyeleneh, harus lebih teliti lagi untuk memastikan kebenarannya. Jadi selanjutnya aku juga akan membahas ancaman manipulasi digital. Masalahnya deepfake learning tuh sering dipakai untuk hal-hal yang merugikan. Beberapa ancaman utamanya itu ada yang pertama, penyebaran hoax dan propaganda politik. Misalnya ada video deepfake tokoh politik yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan atau mempengaruhi opini publik. Lalu yang kedua, penipuan atau scam. Ada kasus di mana suara pejabat perusahaan dipalsukan untuk menipu karyawannya agar mentransfer uang. Yang ketiga, pencemaran nama baik dan pemerasan. Deepfake sering juga digunain untuk membuat video palsu yang merusak reputasi seseorang loh. Jadi, semua ini bisa memicu masalah besar dari kerugian finansial sampai konflik sosial. Jadi ancamannya itu nyata banget guys, kalian harus hati-hati ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya aku mau bahas tujuan penelitiannya. Yang pertama, menjelaskan konsep deepfake sebagai teknologi berbasis kecerdasan buatan termasuk cara kerja dan pengembangannya. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman dan dampak negatif deepfake terhadap individu, masyarakat, serta dunia digital seperti hoax, penipuan, dan pencemaran nama baik. Yang ketiga, menganalisis contoh kasus nyata seperti penyalahgunaan deepfake di dunia nyata. Yang keempat, menyajikan solusi dan langkah pencegahan agar masyarakat lebih waspada dan terlindungi dari manipulatif digital. Oke guys. Next, aku mau bahas upaya pencegahan dan deteksi. Lalu, gimana cara kita menghadapi masalah ini? Ada beberapa cara yang bisa kita lakuin ya guys. Pertama, teknologi deteksi deepfake. Ada AI khusus yang bisa mengenali video yang dimanipulasi. Misalnya lewat analisis detail wajah dan cahaya. Lalu yang kedua, ada watermarking atau tanda digital pada video asli supaya mudah diverifikasi keasliannya. Yang ketiga, ada literasi digital untuk masyarakat. Kita semua perlu lebih kritis sebelum percaya dan menyebarkan konten di media sosial. Dan yang terakhir, kerjasama pemerintah dan platform media sosial untuk menindak konten deepfake yang berbahaya. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mengurangi dampak-dampak buruknya. Jadi harus tetap hati-hati ya guys. Oke, selanjutnya aku juga di sini punya contoh kasusnya. Di sini ada studi kasus perusahaan dan penipuan finansial. Nah, kasusnya itu ada simulasi panggilan suara CEO di perusahaan Wish dan Ferrari. Jadi, di tahun 2024 ada dua kasus yang sangat menarik nih guys. Pertama, di perusahaan Wish, penipu meniru suara CEO, yaitu Asaf Rappaport, lewat teknologi voice cloning. Mereka bahkan membuat panggilan konferensi untuk meyakini staf agar menuruti instruksi tertentu. Untungnya, staf curiga dan melakukan verifikasi lewat jalur lain, sehingga penipuan gagal. Dan yang kasus kedua,
itu terjadi di Ferrari guys. Siapa sih yang gak tahu Ferrari? Penipu mengirim pesan WhatsApp dengan suara dan aksen CEO Benedetto Vigna. Tujuannya membujuk staf untuk memberikan akses data, tapi staf Ferrari ini cerdik. Mereka menanyakan pertanyaan pribadi yang hanya CEO tahu, seperti buku favoritnya, karena penipu gak mungkin bisa jawab dong. Penipuan pun terbongkar. Dua kasus ini menunjukkan bahwa deepfake suara itu makin canggih, tapi juga bahwa kesadaran karyawan itu bisa jadi pertahanan yang pertama. Nah, di sini juga aku punya contoh studi kasus manipulasi politik dan publik, yaitu dengan contoh deepfake di pemilu Pakistan tahun 2024. Jadi, satu hari sebelum pemilu Pakistan 2024, pada 8 Februari, tersebar audio palsu menggunakan suara Imran Khan yang menyatakan partainya akan boikot pemilu. Tentu ini bikin heboh publik dan viral di media sosial. Tak hanya itu, muncul juga video deepfake dari Dedem Pajuta, penasihat hukum Imran Khan, yang mengajak pendukung PTU untuk tidak memilih. Ada pula video dari Bahsarat, raja yang secara keliru menyatakan mundur sebagai calon. Semua itu ternyata palsu, tapi awalnya bahkan media mainstream sempat melaporkannya. Akibatnya, muncul kepanikan publik dan disinformasi yang menyebar sangat cepat. Namun, akhirnya para tokoh politik tersebut merilis klarifikasi resmi. Media dan kelompok pemerhati demokrasi seperti Media Matters dan Matters for Democracy menyoroti bahwa aksi deepfake semacam itu sangat merusak proses demokrasi karena menciptakan kebingungan pemilih. Yang mengejutkannya, pada hari pemilu, jaringan internet nasional juga dipadamkan. Ini memperlambat reaksi terhadap hoax dan mempersulit media dalam memverifikasi secara cepat. Tanpa internet, sulit untuk mematahkan narasi palsu di saat yang tepat. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian ini. Jadi deepfake ini memang teknologi yang sangat luar biasa, tapi dia juga punya dua sisi. Bisa bermanfaat untuk hiburan atau edukasi dan juga bisa disalahgunakan. Makanya kita harus lebih waspada, lebih cerdas dan mendukung upaya deteksi serta regulasi teknologi ini ya guys. Oke, kayaknya aku rasa udah cukup. Terima kasih udah menonton presentasi ini. Semoga setelah menonton kita semua jadi lebih paham dan lebih hati-hati saat melihat konten digital di internet. Jangan lupa selalu cek sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan luas lagi. Dan sampai jumpa di video berikutnya dan tetap waspada terhadap manipulasi digital. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum.